Bisa jadi kita akan mengalami ke satu masa di mana dulu ini laut akan menjadi laut lagi. Wah, kalau gitu bisa jadi kita Orang Jawa menyebutnya adalah Angling Dharma. Oh. Gitu loh. Maka yang harus saya butuhkan adalah kacamata. Untuk bisa menjelaskan bahwa itu adalah benar-benar kamera gitu loh. Oke, produk kacamata masuk. Cuma menurut penelitian beberapa orang Sunda itu jarang mencatat gerak kayuan. Jadi intinya kenapa kita membicarakan Kuningan, membicarakan Saunggala? Karena kita sebentar lagi mau nyari bupati. Ya. Dan kenapa pengendali angin yang punah? Dia katakan gitu. Karena diserang negara api gitu. Istilah orang sananya barefoot. Justru yang menerapkan itu orang luar. Ya, kita mulai saja. Di pojok RFA bareng sama kita berdua lagi. Ada saya Roy Safandi. Ada saya temannya Roy Safandi. Ada Ato Kato. Ya. Iya. Jadi intinya kenapa kita membicarakan Kuningan, membicarakan Saunggala? Karena kita sebentar lagi mau nyari bupati. Ya. Ya, bupati harus tahu. Ya. Kuningan sebelum Kajene. Betul. Ya. Ada apa sebetulnya di Kuningan sebelum Kajene itu, sebelum Adipati Kuningan, sebelum Arya Kemuning itu? Ternyata ada hubungannya dengan kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda. Prabu Wisesa itu nama lain dari Prabu Siliwangi tuh. Oh, Purba Wisesa itu. Nama lain dari Prabu Siliwangi. Iya. Kita dekat banget, Kuningan jadi dekat banget dengan Prabu Siliwangi. Sebetulnya ya. Sebetulnya. Dari keturunan juga ya. Iya. Betul. Ini kameranya lagi ke saya lagi. Jadi sih mau ngomong apa nih? Kameranya itu habis soalnya tuh. Habis itu tuh. Habis. Ya. Iya. Tadi gimana tadi? Tadi Prabu Siliwangi kan dekat dengan Kuningan. Dari keturunannya mungkin juga ya salah satunya. Iya. Iya. Jadi identik dengan Aing Maung. Dan kenapa daerah kota sekarang di Kuningan kan satu jalur itu Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi. Hampir di Jawa Barat sih sebetulnya. Jalan utama itu dinamain Jalan Siliwangi. Hampir di semua Jawa Barat. Hampir di semua Jawa Barat. Nah ini. Satu ini Ji, pertanyaan sih, apakah ini mitos juga atau gimana? Kalau di daerah Jawa ada Jalan Siliwangi, kalau di daerah Jawa Barat tidak ada Jalan Majapahit, Gajah Mada. Itu sebetulnya sudah apa ya? Sudah didobrak lah, sudah didobrak. Karena sekarang sudah ada Jalan Majapahit di Bandung, sudah ada Jalan Majapahit di Sunda, sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Jalan Gajah Mada sudah ada. Tapi dulu kenapa tidak ada? Itu kaitannya dengan Perang Bubat. Perang Bubat ya. Gitu, dan itu adalah justru perbuatannya Walanda. Walanda itu kan saudaranya Wasarmad. Wasarmid. Oh iya. Jadi Davide et Impera. Davide et Impera gitu. Davide et Impera untuk memecah belah. Sampai kan kita ada mitos juga kalau misalkan perempuan Sunda nggak boleh nikah dengan laki-laki Jawa kan. Dan itu sudah dibantah ketika Prabu Niskala bikin. Pada zaman itu dulu juga ya. Itu juga sudah ada bahwa yang namanya istri larangan itu bukan perempuan Sunda, tapi istri larangan itu adalah semua perempuan yang sudah menikah dipacarin gitu. Oh iya. Istri larangan. Gitu. Iya, karena pelakor. Iya, pelakor itu sudah ada tuh, ada di kitab Siksa Kandang Karsian. Gitu. Itu Prabu Niskala Wastu Kencana. Nenek moyang kita suku Sunda juga dari dulu sudah mewanti-wanti bahwa yang namanya pelakor itu adalah istri larangan. Dari dulu sudah ada. Tidak ya kontra dengan pelakor ya. Jadi wanita-wanita setia lah. Setiap tikungan ada.
Wanita apa tuh setiap tikungan ada? Itu Aduh. ya sejenis Chris mungkin ya. Aduh. Chris di mana dulu nih? Nanti pokoknya. Nanti ada bulan September ya. Iya. Jadi kita sedang riset lah ya. Sedang. Kenapa kita ngobrol seperti ini? Kita hitung riset juga. Nanti kalau ada yang salah tolong dibenerin di kolom komentar ya. Kalau dikoreksi di kolom komentar. Karena kita juga lagi riset untuk bikin sebuah cerita yang memang ngambil backstory-nya adalah sejarah Kuningan pada saat abad ke yaitu tadi 700-an ya, abad ke 700-an. Jangan sampai salah lagi, soalnya ada nih yang saya salah tentang asal usul kasreng, akhirnya didebat. Ada. Ya maksudnya kan nih kayak kita lagi riset, siapa tahu ada salah kok, tolong dikoreksi di kolom komentar. Nanti tolong disclaimer di awal juga ya. Disclaimer bahwa kita ini apa yang kita sampaikan ini hasil dari diskusi. Nah, diskusi ini kan bisa benar bisa salah gitu kan. Nanti kalau ada penonton ataupun teman-teman yang punya informasi lebih lengkap itu kan kita bisa lebih banyak lagi dapat masukan kayak gitu. Saunggalah dulu ibu kotanya, balik lagi ke Saunggalah dulu ibu kotanya Arile mungkin secara relief di desa Ciherang juga dekat sungai dan zaman dulu tuh pusat-pusat penduduk tuh dekat sungai, dekat kaki gunung gitu ya. Betul. Karena gini loh, orang-orang zaman dahulu itu tempat ibadahnya itu di gunung-gunung. Kenapa di gunung-gunung? Karena mereka menganggap bahwa gunung lebih dekat dengan matahari. Oh iya. Orang Sunda mengenal namanya Sang Hyang Manon. Kalau orang Sunda mengenal Sang Hyang Manon, di Mesir itu mengenal Dewa Ra, Amon-Ra. Di Jepang juga ya. Di Jepang mengenal itulah apa namanya ya. Iya, maksudnya tetap ada matahari juga kan. Dan itu di Islam dikenal sebagai Majusi ya. Penyembah matahari. Oh iya Majusi ya. Penyembah matahari. Tapi kalau di Korea beda lagi Mas. Apa tuh? Ajus itu Oma biasanya. Pak Jisung gitu. Enggak istilah Ajus. Tadi Majusi ya, bukan. Kalau di Korea ada Ajusi itu Om. Nah itu semua hampir ya itu tadi ada kesamaan-kesamaannya. Orang-orang zaman dulu itu mungkin bisa menyembah matahari, tapi kalau kita telah lagi dari sisi yang lain, ada falsafah lain yang mungkin bisa kita gali dari situ. Bahwa matahari adalah sumber kehidupan. Gitu. Matahari sebagai sumber kehidupan salah satu upaya untuk mensyukuri hasil ciptaan Tuhan itu adalah mendekati posisi matahari itu di puncak-puncak gunung. Gitu. Atau di tempat-tempat tinggi ketinggian ya. Seperti di Candi Gedung Songo kan dari mulai itu kerajaan Kalingga tuh. Oh, Semarang. Ya. Candi Gedung Songo. Ya, Semarang. itu dari mulai Candi 1 sampai Candi 11 makin tinggi. Gunung Padang yang atasnya juga makin tinggi. Benar. Begitu. Dan di Mesir juga sama sih, maksudnya beberapa di tempat ketinggian. Ya mungkin itu salah satu. Ya mungkin maksudnya matahari adalah salah satu interpretasi. Interpretasi dari orang-orang bahwa itu adalah Tuhan, misal. Kemudian sumber kehidupan dan lain-lain kan dulu kan belum punya agama kan. Jauh sebelum Islam masuk ini. Animisme dinamisme betul. Betul. Jauh sebelum Islam masuk, belum disempurnakan secara Islam. Gitu. Tapi saya juga pernah ini mungkin ada salah atau enggak. Ra itu dihubungkan dengan Phoenix juga apa? Phoenix itu burung Phoenix, burung surga. Gitu. Ya itu juga dipercayai di Cina. Iya. Di Cina juga ada burung Phoenix. Ternyata sebetulnya kita di Indonesia di berbagai negara ini juga menarik bahwa Sunda itu punya falsafah kehidupan orang Sunda itu kan ada, bahkan Jawa juga ada. Kakang kawah adi ari wudel kenal getih. Yang disebut dengan dulur papat kalima pancer atau dulur opat kalima pancer. Bahwa unsur kehidupan itu terdiri dari angin, tanah, air, dan api. Gitu. Avatar. Nyambung dengan Avatar. Avatar pun punya dasar seperti itu. Pengendali angin, pengendali air, pengendali tanah, dan pengendali
api. Dan kenapa gitu. pengendali angin yang punah? Dia katakan gitu. Karena diserang negara api gitu. Berarti semua berubah ketika negara api menyerang. Ya, negara api itu sebetulnya ini filosofi, ungkapan semiotika sebetulnya sih. Simbol api adalah hawa nafsu, gitu ya. Dan karena ini kita juga tiap hari lahir itu kan punya unsur-unsur alam juga kan. Punya unsur alam. Saya Minggu itu mega kan. Senin bunga. Selasa api. Rabu daun. Kamis angin. Jumat air. Sabtu tanah. Sabtu bumi. Nah itu semua itu kan dengan unsur-unsur alam. Artinya apa? Manusia itu kudu balik di ke alam gitu loh. Ngargaan alam. Ngargaan unsur-unsur nu aya di dalam diri urang sorangan. Alam rusak, diri awak orang juga bakal rusak. Iya betul. Zaman dulu orang bisa hidup sampai ratusan tahun. Karena apa? Karena alamnya masih alami. Orang dulu bisa hiber. Orang dulu bisa sakti. Ya. Napak sancang. Ya. Karena apa? Oksigen yang dihirupnya masih 100% murni. Sekarang alamnya rusak oleh diri kita sendiri, oleh manusia itu sendiri. Padahal manehna adalah pancerna gitu. Padahal kita hidup karena alam. Iya. Kita bisa hidup karena alam. Pancernya kan diri kita sendiri nih, pancernya. Papat kalima pancer, sedulur opat tepat kalima sedulur opat. Pancer. Jadi pancerna ya di diri orang sorangan. Jadi empat itu alam. Alam. Orang harus kudu menguasai yang mengendalikan gitu. Pancernya ada di diri kita. Nah, diri kitanya ini banyak yang rusak, berburu, manuk-manuk nu kuduna dileuweung ayeuna di karurungan, gitu kan. Terus leuweung-leuweung di babadan. Jadi seolah-olah alam yang membunuh kita. Padahal kita yang membunuh diri kita sendiri. Karena orang teh bisa ngariksa jeung ngaraksa jeung ngariksa alam. Pangriksa raksa. Pangriksa raksa. Sang penjaga dan perawat alam itu dari diri kita sendiri. Begitu. Dan nanti kalau dunia sudah rusak, riset ulang. Akan di-riset ulang. Makanya kita kapan nih kita riset ulang ini? Kan jangan kan? Sekarang aja nih riset ke video 00 lagi. Riset ulang video maksudnya. Oke, ini banyak kita banyak bercerita tadi tentang sejarah Kuningan, tentang Sunda, dan kenapa kita harus bangga menjadi orang Sunda? Kalau menurut Sunda, ayano bilang bahwa Sunda teh asal usul jagat raya. Sunda teh lain suku. Sebetulnya Sunda teh ajaran. Itu falsafah hidup. Makanya ada banyak filosofi hidup kan paling ya, filosofi hidup. Banyak ajaran-ajaran Sunda yang sebetulnya selaras dengan kehidupan kita sekarang. Ya itu tadi kayak hayam buruk, sebetulnya itu juga keturunan Sunda. Di bumi sangkala, di jagat niskala jeung jati niskala sang wiragati wasiatkeun pusaka dan yang kuning gurat batu dan yang kuning gurat lemah dan yang kuning gurat cair kudu kacumponan syarat-syaratna jadi yang isin dan kasih jadi tanah dialir jadi cair bisa unggah jadi senebi naklah hasta sing sahain
bukan suku ya tadi ya, ajaran. Sunda itu lebih ke bagaimana kita menyikapi alam sebagai sumber kehidupan. iya Gitu. Dan itu banyak sekali di ini udah berapa menit? Kebanyakan nanti ada part-part nantinya. Diterapkan di luar sana. Barefoot. Tahu barefoot? Nyeker hari barefoot ya. nyeker. Orang-orang barat sekarang sudah itu bahwa dengan nyeker itu kita menyatu dengan bumi, menyerap inti bumi, menyerap energi-energi bumi. Nyeker. Istilah orang sananya barefoot. Justru yang menerapkan itu orang luar, bukan kita. Kita kan sekarang paling gaya-gaya sepatu mahal-mahal. Justru hayang sepatu di luar. Justru yang sepatu Air orang luar. hayang nyeker. Namanya barefoot. Kemudian ada forest bathing. Nah, Forest bathing itu mandi udara hutan gitu loh. Karena oksigennya tuh masih banyak. Ada yang disebut dengan phytoncida. Phyton, bukan piton ya, tapi phytoncide. Bisa searching di Google ya. Phytoncide. Bukan python ular tapi ya. Phytoncide. Jadi pohon-pohon itu mengeluarkan semacam zat yang mampu mengobati diri kita. Healing itu bukan berarti main. Tapi healing itu adalah mengobati diri kita. Caranya dengan apa? Dengan forest bathing. hanya dulu ada orang bertapa semedi. Dan semedinya tuh di hutan kaki gunung. Iya, begitu. Dan sekarang sudah tidak mungkin lagi. Ada yang kayak gitu, orang gila tuh. Iya. Padahal itu zaman dulu itu adalah pengobatan, Healing. dan di zaman sekarang yang kayak gitu disebut alternatif. Yang namanya healing sekarang kan ya main. Gitu. Main, ngabisin duit, malah jadi pusing, bukan healing. Karena duit habis. Niat jalan-jalan buat healing, pulang dari healing jadi pusing. Aduh. Tetap. Gitu kan. Iya. Healing itu sebetulnya mengobati diri kita. Orang-orang zaman dulu dengan cara itu forest bathing dengan barefoot, hug tree memeluk pohon itu ajaran Sunda. Mipit kudu amit ngalak kudu menta. Orang Sunda lamun erek tutuaran mipit kudu amit ngalak kudu menta. Makanya ada perhitungan. Ada perhitungan. Kalau mau menepang. Diajak ngobrol heula cenah tangkalan teh, amit heula. Ya, bahasanya mah kumaha cek urang we gitu nya. Iya. Teu kudu make jang jawakan gitu naon gitu kan. Urang teh ngahargaan alam teh anu mere kahirupan jeung urang. Gitu. Meluk pohon. Meluk pohon. Tuh. Sebagai bentuk penghormatan, hati kita menyatu dengan pohon alam. Nggak kebayang kalau kita memeluk pohon bambu. Iya. Merah. Ya, panjang nih bakal obrolan panjang. Kita udah hampir 1 jam. Pada intinya obrolan ini adalah sebagai bentuk bertukar pikiran, riset lah. Riset kita nanti sebelum kita ada banyak masukan-masukan juga dari teman-teman yang nonton ini ya. Kita berharap seperti itu. Sebelum nanti pada bulan September kita ada satu hal yang bisa dipersembahkan untuk Kuningan. Majalengka, Cirebon, Indramayu. Ya. Ciayu, Maja, Kuning. Bukan kunci bersama. Kecil sama. Ya syukur-syukur bisa jadi nasional. Iya. Kan ada kunci bersama tuh Kuningan. Mana. Udah gitu aja. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau kalau sekali lagi disclaimer kalau ada informasi-informasi yang salah. Betul. Tolong betulkan di komentar. Kalau misalkan mau menyumbang untuk kuota riset dan searching kita, Google kita, boleh ke Dana. Iya. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan obrolan lain yang lebih menarik. Siap. Hanya di Pojok RFA.